Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan tema Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik rela berkorban bagi domba-dombanya, sekalipun itu nyawanya. Sedangkan gembala upahan melakukan tugasnya bukan karena tanggung jawab, tetapi karena upah yang diterimanya. Bila ada bahaya atau tantangan dan kesulitan mengancam, gembala upahan akan lari meninggalkan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Para gembala yang dimaksudkan Yesus mungkin adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu menentang Yesus. Mereka tidak memimpin umat kepada hidup dan menjamin keselamatan domba-domba, tetapi justru mereka lebih mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, seorang gembala yang baik memiliki tanggung jawab yang baik, yaitu memberi perlindungan kepada domba-dombanya dari serangan serigala atau dari binatang buas lainnya, dan dari bahaya apapun juga. Ia akan menuntun domba-dombanya ke tempat yang aman, di mana ada banyak rumput, dan ia memberi minum kepada domba-dombanya. Gembala yang baik senantiasa menuntun domba-dombanya kembali ke kandang, untuk masuk ke kandang untuk beristirahat. Memang perlu diingat bahwa kondisi penggembalaan yang dihadapi para gembala, yang kondisi daerahnya didominasi oleh padang gurun, tentu mempunyai banyak tantangan dan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi para gembala yang sewaktu-waktu dapat saja mengancam keselamatan domba-domba kawanannya. Misalnya saja kekerasan, sulitnya mendapat air, teriknya panas matahari, dan begitu banyak bahaya dari binatang buas yang setiap saat siap mengancam keselamatan domba-domba. Saudara-saudari terkasih, lalu bagaimana dengan keadaan kehidupan kita saat ini?
Tentu saja juga banyak tantangan dan kesulitan yang setiap saat dapat juga kita alami, bahkan dapat juga mengancam keutuhan kehidupan manusia, bahkan tanpa terkecuali. Contohnya, ancaman narkoba, persaingan tidak sehat, rasa egois manusia yang semakin tak terkendalikan, dari kerusakan ekosistem, ancaman wabah penyakit yang saat ini pandemi virus corona yang saat ini menjadi problem bersama. Maka untuk itu semua yang mengenai kehidupan kita saat ini, Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Artinya bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada kita bahwa setiap orang percaya berada dalam naungan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Ia yang selalu mengasihi kita, Ia yang selalu melindungi kita, Ia yang memiliki kita, yang memberi hidup, dan selalu menyertai dari setiap domba kepunyaannya. Meskipun kita menghadapi begitu banyaknya tantangan dan kesulitan dalam kehidupan saat ini, kita tidak perlu takut untuk menghadapi semuanya itu, sebab Yesus gembala kita. Yesus adalah gembala yang baik. Ia adalah pemilik dari kawanan domba-domba, sekaligus pemilik dari kehidupan dan diri kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela dihina, diolok-olok dan disiksa, bahkan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan milik kepunyaannya, yaitu kita umatnya. Begitu besar kasih Yesus gembala yang baik itu untuk keselamatan kita, umatnya, milik kepunyaannya, agar kita memperoleh jaminan kehidupan baik di dunia maupun di tempat yang telah disediakannya bagi setiap orang percaya yang setia dan taat kepadanya hingga akhirnya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.